di tempat ini steril. Kami telah memetakan wilayah sekitar Menteng. Tidak ada antik-antik Mulyono yang coba-coba untuk masuk ke acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, ini saya ingin mengangkat kembali pertemuan yang digagas oleh Faisal Assegaf kemarin lusa ya. Belum sempat saya mengangkatnya, tetapi ini menarik ya. Ketika tokoh-tokoh dengan nada yang sama menggugat agar Jokowi diadili. Ada yang mengatakan sebelum 20 Oktober sudah mengajukan gugatan, tapi ada juga kick off-nya 20 Oktober. Luar biasa, saya menjadi host acara tersebut ya, menjadi memoderatori dan kumpul para tokoh yang selama ini sangat vokal terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Saya kasih kesempatan bicara. Ada Amin Rais, ya, kesempatan pertama. Kemudian setelah Amin Rais, saya memberikan kesempatan kepada Roy Suryo untuk membuat wayang, menjadi dalang. Dia main wayang. Kemudian Adi Masardi membacakan puisi. Setelah Adi Masardi, saya memberikan kesempatan kepada perempuan, Dr. Tiva. Kemudian ada juga saya memberikan kesempatan kepada Edi Mulyadi, ya, Jin Buang Anak, yang sudah menyampaikan gugatan kebohongan Presiden Jokowi bersama Habib Rizik Syihab, kemudian Maijen Purnawirawan Sunarko, dan ya 6 atau 7 tokoh lainnya. Kemudian saya juga memberikan kesempatan kepada aktivis perempuan yang walaupun sudah senior sekali tetapi tetap bersemangat, Ibu Nurdiati Akma, ya, anggota DPR dari Partai Amanat Nasional pada periode awal, periode pertama. Juga ada Mr. Said Didu, ada juga Abraham Samad yang dikasih kesempatan, ada juga Ishak Rafiq, ya. Faisal Assegaf sendiri tentu memberikan memberikan kata sambutan dalam kesempatan pertama. Ada juga tokoh lainnya seperti Buniyani. Ada juga Profesor Din Samsudin, kemudian perempuannya lagi Rahma Sarita, tetapi sayang Rahma Sarita sudah pulang duluan. Kemudian ada juga selain Buniyani, ada juga beberapa tokoh lainnya ya, yang saya sebenarnya ingat satu demi satu, tetapi agak blank sedikit ya. Jadi saudara sekalian, menyampaikan sebuah tuntutan yang sama untuk adili Jokowi ya. Presiden Jokowi dan akan menjadi Jokowi setelah tidak lagi menjabat presiden dan wakil presiden. Edi Mulyadi mengatakan sudah mengajukan gugatan tersebut, gugatan perdata perbuatan melawan hukum karena bohong, minta ganti rugi ya. Kemudian kalau Faisal Assegaf kemudian datang ramai-ramai geruduk KPK setelah tanggal 20 Oktober untuk mengadili Mulyono atau Jokowi dan keluarganya. Begitu sobat RH sekalian ya. Coba kita sedikit bacakan beritanya ya. Apa yang dituliskan oleh tv1news.com ya. Jakarta, tv1news.com, ratusan orang yang terdiri dari para tokoh dan elemen masyarakat, karena ada memang masyarakat umum yang hadir ya, menuntut Presiden Joko Widodo, Jokowi diadili. Sebab semasa memimpin bangsa, Jokowi dianggap banyak melakukan kesalahan. Jadi judul beritanya adalah Amin Rais hingga Faisal Assegaf kompak serukan tanggal 20 Oktober rakyat bersatu. Hal itu dinyatakan dalam acara silaturahmi antar tokoh dan elemen perubahan jelang 20 Oktober 2024 di kawasan Kebon Siri, Menteng, Jakarta. Acara itu diinisiasi oleh kritikus politik Faisal Assegaf. Tanggal 20 Oktober rakyat bersatu mengadili Jokowi, ujar Faisal. Menurut dia selama Jokowi memimpin Indonesia banyak terjadi persoalan, salah satunya disintegrasi bangsa. Faisal mengatakan Jokowi sengaja mengkotak-kotakkan masyarakat.
Walau demikian, kata dia, hal itu berakhir seiring jelang berakhirnya masa kepemimpinan mantan wali kota Solo itu. Nanti kita lihat ya, apakah Kodari masih bela-bela Jokowi ya. Dalam satu dekade anak bangsa dicerai-berai, elemen bangsa terjebak dalam kotak-kotak politik rezim Jokowi. Tapi hari ini kita buktikan dari semua elemen bangsa, tokoh-tokoh yang konsisten memperjuangkan keadilan berkumpul di sini imbuhnya. Kesalahan Jokowi lainnya, lanjut dia, ialah mendorong keluarganya untuk menjadi pemimpin berikutnya baik di tingkat daerah maupun nasional. Faisal menilai hal itu adalah wujud praktik nepotisme dari Jokowi ya. Kemudian ini adalah kesan yang kuat kepada istana bahwa dalam bernegara tidak boleh ada satu keluarga yang merasa superior. Jangan merasa superior, jangan merasa paling hebat, tuturnya. Ini peringatan juga buat Prabowo Subianto ya, yang sudah mulai menjalankan dinasti politik, dinasti keluarganya ya. Konon yang menyeleksi calon-calon menteri itu orang-orang dekat Prabowo tetapi terbatas dalam lingkungan keluarga. Ada yang menyebutkan Hasim Joyo Hadi Kusumo, ada yang mengucapkan Saras ya, putra dari Hasim dan lain sebagainya. Selain itu, saat pelantikan presiden dan wakil baru atau seusainya, mereka juga berencana berkumpul menuntut penegak hukum seperti KPK guna mengadili Jokowi. Dengan semangat ini kita pastikan tanggal 20 Oktober nanti hak rakyat untuk mengadili rezim Jokowi jelas dia. Hadir dalam konsolidasi sejumlah tokoh yang beberapa diantaranya mantan Ketua MPR Amin Rais, pakar hukum tata negara Refli Harun, mantan KSAL Laksamana Purnawirawan Slamet Subianto. Nah itu ada Slamet Subianto ya. Laksamana Purnawirawan, kemudian ex-ketua KPK Abraham Samad, ada juga Said Didu, kemudian dia ada Antoni Budiawan ya, ada jurnalis Rahma Sarita, sayang sudah pulang duluan dan tidak sempat menyampaikan orasi, ada Dr. Tifa, mantan juru bicara Gus Dur Adi Masardi, ada Roy Suryo, ada Ali Purnomo. Ali Purnomo ini adalah sekjen dari Partai Negoro dan lain sebagainya. Itu sobat dari sekalian ya, siapa lagi yang menurut saya? Ada juga Mursalin ya, ada juga siapa lagi? Lengkap ya, sayang Jumhur Hidayat tidak datang, kemudian Syahgandar Nainggolan juga tidak datang ya, tetapi yang beberapa undangan yang sudah disebutkan namanya juga tidak datang, tetapi intinya adalah kegiatannya luar biasa karena hanya dalam jangka waktu 2 jam itu belasan tokoh menyampaikan orasinya. Keren, cadas ya. Nanti kita akan lihat bagaimana tindak selanjutnya. Karena Faisal Assegaf berjanji untuk mengumpulkan lagi di ruang yang lebih besar. Dan paling menariknya adalah pemilik tempat, saya bisiki, Anda nggak takut digerebek oleh preman. Saya justru tunggu mereka katanya. Jadi kalau pemilik tempat ya, entah itu restoran atau katakanlah hotel berani ya untuk membela dan menegakkan haknya, kita kemudian jadi senang. Jangan seperti di Hotel Kemang, Grand Kemang, ya, pemilik hotelnya yang ketakutan. Padahal ada polisi di sana. Kan aneh bin ajaib. Kan seharusnya dengan adanya polisi di sana, ngapain kemudian mereka takut dengan beberapa gelintir preman tersebut dan tetap minta kita bubarkan acara. Aneh kan? Ya kita nggak bisa apa-apa kalau pemilik tempat kemudian tidak berkenan lagi tempatnya digunakan. Walaupun kalau kita pakai kontrak Pacta sunt servanda kan begitu. Kan ada kontrak walaupun kontrak itu lisan. Dengan pembayaran itu kan berarti sudah ada kontrak sesungguhnya. Ya, jadi sebenarnya FTA ya Forum Tanah Air bisa menggugat tuh hotel. Tetapi saya tidak tahu ya bagaimana deal di antara mereka. Itu yang saya tidak ikut-ikutan Sobat Era sekalian. Begitu ya, coba kita intip Sobat Era sekalian yang terkait dengan polling yang saya adakan tadi. Sudah 12.000 yang voting. Pertanyaannya adalah berapa persen Anda yakin bahwa Fufu Fafa adalah Gibran? 100% itu 86%, 99,9% itu 9%, dan tidak tahu 4%. Jadi hampir mutlak. Sobat Era sekalian meyakini bahwa Fufu Fafa itu adalah Gibran Rakabuming, putra Presiden Jokowi ya. Begitu Sobat Era sekalian ya. Coba kita bacakan komentar Sobat Era terkait dengan isu yang
sedang kita bicarakan ini ya, dan kita tunggu undangan Faisal Assegaf selanjutnya. Oke, kita bacakan komentar Sobat Era sekalian ya. Keren cadas, hahaha, belum pada move on ini. Kenapa Lucky Tremonti bicara move on? Kita bicara mengadili Jokowi kok move on ya. Kita tidak singgung-singgung Prabowo Subianto ya, kita singgung Jokowi saja ya. Oke. Betty Nurbaiti, terima kasih ya, ada tanda bintang. Kidalang Roy Suryo, anak bangsa multitalenta, keren cadas ya. Lucky Tremonti, sejujurnya diksi-diksi kayak begini sudah nggak ngaruh besar terhadap generasi sekarang. Luar biasa Lucky Tremonti. Iya, bisa jadi nggak ngaruh. Kenapa? Karena mereka didepolitisasi selama 10 tahun era Jokowi. Ya, era Jokowi sudah mengajarkan kepada generasi muda untuk pragmatis, untuk mencari jalan pintas, merenggut kekuasaan. Maka jangan heran ada anak yang membanggakan ibunya karena ibunya kemudian ditunjuk dalam jabatan tertentu di institusi negara. Bahkan menjadi alat untuk mengancam, memenjarakan orang. Buruknya begitu. Kemudian di awal-awal tahun 2020 ada staf muda milenial Presiden Jokowi yang kemudian membangga-banggakan bahwa dia punya jabatan setingkat menteri. Bahkan menggunakan fasilitas jabatannya untuk kepentingan organisasinya dan lain sebagainya. Jadi betul Lucky Tremonti, walaupun saya mengatakannya dengan cara sinis, bahwa generasi muda itu barangkali tidak ngaruh karena sudah dididik oleh Jokowi untuk menjadi pragmatis. Tapi jangan lupa bahwa jalan idealis memang adalah jalan yang sepi, tetapi bukan tidak mungkin suatu saat dia akan menemukan kebenarannya. Karena saya yakin kebenaran adalah kebenaran, walaupun ditutup-tutupi akan ternyata juga. Contoh tentang ijazah palsu nanti akan ketahuan juga akhirnya. Begitu ya. Kemudian ada juga bilang Ilham G, jangan bawa-bawa nama rakyat. Ini kepentingan kelompok kalian saja yang ingin mencari panggung untuk Anies. Ini orang bodoh juga Ilham G. Ini kagak ada hubungannya dengan Anies Baswedan bro ya. Justru kalau ada nama Anies Baswedan, maka kegiatan tidak akan jalan. Kita udah lupa ya. Kita tidak lagi mempermasalahkan Anies Baswedan. Yang kita soal ini adalah Mulyono dan gengnya yang merusak bangsa ini. Jadi nggak ada kaitannya dengan Anies Baswedan. Maka saya saja mengatakan, kalaupun Anies nanti memerintahkan untuk memilih salah satu pasangan calon, Refli Harun tetap enggak. Tokoh-tokoh lain enggak ya. Jangan remehkan tokoh-tokoh itu seolah-olah mereka semua adalah anak-anak abang. Enggak, mereka adalah tokoh-tokoh senior. Jadi kalau kemarin mereka mendukung Anies Baswedan karena mereka berharap ada perubahan fundamental. Tapi begitu sudah kalah ya sudah. Ya, mereka tidak berpikir lagi bagaimana misalnya menjadikan Anies Baswedan sebagai wakil Presiden Prabowo dengan menggeser Fufu-Fafa dan lain sebagainya. No. It is not in our imagination yang seperti itu. Imajinasi kita adalah bagaimana negara ini tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan, demokrasi, kebebasan berbicara dan lain sebagainya. Dan kalau untuk jabatan saya mention many times, saya akan tolak semua jabatan apapun yang ditawarkan oleh pemerintahan Prabowo titik-titik. Kita tidak tahu titik-titiknya bisa Gibran, bisa orang lain. Dan itu tidak ada sebuah statement yang setegas itu kalau sobat semua pernah mendengarkannya. Ada enggak tokoh politik yang mengatakan itu atau aktivis yang mengatakan itu? Tapi saya mengatakan itu dengan sadar untuk memberikan contoh bahwa kita berada di garis oposisi itu bukan untuk mencari popularitas dan jabatan, tapi yang ingin kita tegakkan adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Itu ya. Jadi tidak semua orang kemudian rakus jabatan. Itu yang perlu Anda pahami gitu ya. Oke. Apa lagi ya?
Assalamualaikum Bang, izin tanya, cincin batu berlian atau permata biru yang selalu Bang Refli Harun pakai itu beli di mana ya? Iya, ini ya. Saya sendiri nggak ngerti. Sobat Era sekalian, ini baru 2 kali saya pakai ya. Dan saya dikasih. Itulah enaknya orang aktivis ya. Jadi ada yang bilang, "Bang, buat abang aja ini ya." Saya bilang, "Ya nanti saya pakai ya. Kalau cocok saya kembalikan. Kalau nggak cocok saya kembalikan." Saya pakai aja. Jadi tidak pernah saya beli-beli yang begituan ya. Nggak ada saya mau beli-beli yang hal-hal yang aneh-aneh ya. Biasanya ada orang yang memberikannya. Dan saya bukan pejabat publik. I'm not public official ya. Jadi tidak perlu saya melaporkan pemberian kepada KPK ya. Kemudian kalau tidak ada keadilan jangan didiamkan, bersuaralah. Bang, apakah benar rumah joglo Anies akan disita oleh pemerintah untuk cagar budaya karena sejarah rumah itu? I don't know exactly, baru dengar saya. Lanjutkan ya. Apa pendapat Refli Harun terkait Anies yang sekarang di framing menunggangi kematian ibunya Ciki untuk pansos caper karena sengaja membawa fotografer kemana-mana lalu posting foto-foto bersimpati di semua medsosnya. Don't touch me begini ya. Kalau dibilang pansos, untuk apa pansos itu Anies Baswedan? Kompetisi politik sudah selesai. Dan dia bukan orang yang bukan orang yang underexpose. Kemanapun dia, wartawan mengikuti. Dia masih bersinar, beda sama Ganjar Pranowo yang terlihat tidak ada sinarnya lagi setelah kontestasi Pilpres. Anies masih bersinar. Kemanapun Anies pergi pasti akan menjadi magnet. Jadi kalau seandainya ada orang yang memotret itu, ya kan? Ada 2 kemungkinan, Sobat Era sekalian. Ada beberapa kemungkinan. Kemungkinannya adalah bisa jadi itu fotografer yang melekat kepada Anies selama ini. Dia bekerja. Dia mengikuti aktivitas Anies, diminta atau tidak diminta. Disuruh atau tidak disuruh. Ya kan? Dan dia melakukan inisiatif sendiri tanpa kemudian disuruh. Dan hasilnya mungkin dikasihkan ke Anies lalu Anies memuatnya dalam media sosialnya. Ya, itu satu. Atau itu orang yang memang membuat konten-konten YouTube dan lain sebagainya dengan mengikuti Anies. We don't know exactly. Tapi kalau Anies dikatakan mencari panggung karena kejadian itu, enggak lah. Panggung dia sudah terlalu besar ya, terlalu banyak ya. Saya aja merasa tidak butuh panggung aneh-aneh gitu ya. Kenapa? Ya karena kita bisa menciptakan panggung sendiri. Ngapain kita pakai panggung orang lain? Saya bisa berbicara di depan YouTube saya sendiri. Kalau Anies butuh itu dia kan bisa bicara. Langsung dia mengomentari suatu hal, banyak yang akan menontonnya. Jadi jangan terlalu merendahkan lah ya. Kalau menurut saya, kalau soal panggung, Anies tidak akan kekurangan panggung ya. Pemerintah yang gagal menerapkan demokrasi kok masih ada yang dukung? Iyalah. Karena orang mendukung itu ada 2 alasan. Karena vested interest, karena mengharapkan uang dan kekuasaan atau pengaruh paling tidak. Yang kedua adalah ya karena membabi buta saja, taklid ya gitu. Kalau saya udah katakan Anies misalnya mendukung salah satu calon, saya tetap tidak akan mendukung salah satu calon di Pilkada DKI. Nah itu yang membedakan ya. Kapan kita harus berbeda pendapat, kapan kita harus sama pendapatnya. Tetapi bukan berarti kita melarang, nggak boleh. Karena itu adalah hak ya. Misalnya ada orang dekat Anies yang namanya Laude Bashir merapat ke Pramono Anung dan Rano Karno ya. Kemudian tiba-tiba yang satunya lagi merapat ke Rakus, Ridwan Kamil dan Suswono. Saya mengatakan itu adalah hak masing-masing. Silakan saja. Tetapi kalau ditanyakan kepada saya tetap akan golput, gercos kalau seandainya kolom kosong tidak diakomodir melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Even Anies mengatakan dukung salah satu calon, saya akan tetap netral, golput, gercos atau coblos kolom kosong. Nah itulah bentuk konsistensi cara berpikir yang tidak taklid kepada orang, tetapi pada value atau pada nilai. Kan begitu. Misalnya Anies jadi menteri
Jokowi, Menteri Prabowo, saya katakan saya tidak akan mendukung Anies lagi. Bagaimana kalau Anies punya peluang untuk dicalonkan sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo? Pasti pecah pendukung Anies. Tapi saya mengatakan no way. Bagi saya tetap akan menjadi oposisi. Kenapa? Karena kalau kita memegang nilai itu harus kafah. Nilai yang saya pegang adalah Anies menjadi presiden, bukan Anies menjadi wakil presiden. Begitu sobat era sekalian ya. Nilai yang saya pegang adalah Anies menjadi gubernur, bukan Anies menjadi pendukung gubernur. Begitu ya. Kemudian gagalkan pelantikan Fufu Fafa bin Mulyono 20 Oktober nanti ya. Kemudian Bang, kenapa Mahfud kok tidak jadi datang ke podcast channel Refli Harun yang kata RH minggu lalu? Mahfud ini dasar tukang bohong, melanggar janjinya sendiri, ciri-ciri munafik. Enggak juga ya. Jadi dia bilang ke Jogja pekan lalu dan mau datang pekan ini. Pekan ini belum saya hubungi ya. Jadi yang salah saya lupa. Karena ada kejadian-kejadian yang berkembang. Jadi kita akan hubungi lagi Prof Mahfud MD untuk mengingatkan bahwa dia ada janji dengan saya. Ya, kalau tidak besok, ya minggu depannya nggak apa-apa lah ya. Yang paling penting datang. Termasuk Anies Baswedan, one day saya juga akan undang ya untuk datang dan kita ngobrol. Begitu sobat RH sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.